Welcome to my playground. 너와 함께라면 어디든지 언제까지라도. Halo semuanya. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita masih membahas mata pelajaran kimia kelas 11 nih. Nah, kali ini kita akan membahas tentang larutan penyangga. Teman-teman udah pernah dengar belum larutan penyangga itu apa sih? Nah, sebelum bahas lebih lanjut lagi tentang larutan penyangga, aku mau ngasih tahu dulu nih kalau larutan penyangga itu ada larutan penyangga asam sama larutan penyangga basa. Jadi larutan penyangga ini masih ada hubungan eratnya sama materi yang udah kita bahas sebelumnya, yaitu larutan asam basa. Oke, kita lanjut lagi nih bahas larutan penyangga. Jadi larutan penyangga itu apa sih? Larutan penyangga sendiri itu biasa kita sebut juga sebagai buffer. Nah, buffer ini adalah larutan yang bisa mempertahankan pH pada penambahan sedikit asam atau sedikit basa. Nah, larutan pH tidak akan berubah secara signifikan. Jadi pH-nya tuh nggak akan nambah terlalu banyak atau berkurang terlalu banyak. Jadi kalaupun pH-nya bakal nambah, itu bakal nambah sedikit aja. Kalau berkurang, ya berkurangnya sedikit aja. Terus apa aja sih komponen pembentuk dari larutan penyangga itu? Nah, larutan penyangga ini dibentuk dari reaksi asam lemah dengan basa konjugasinya ataupun basa lemah dan asam konjugasinya. Bisa juga larutan penyangga ini terbentuk dari asam atau basa lemah dengan garam. Oke, lanjut nih. Kita langsung aja bahas ke larutan penyangga asam. Nah, larutan penyangga asam ini merupakan larutan yang terdiri dari senyawa asam lemah dengan basa konjugasinya. Larutan penyangga asam ini bekerja pada pH kurang dari 7 karena dia merupakan termasuk ke dalam larutan asam. Nah, ini nih salah satu contoh penambahan basa konjugasi ke dalam larutan asam lemah. Di situ bisa kita lihat di dalam larutannya itu ada CH3COOH sama CH3COO- dan akan ditambahkan oleh larutan basa atau OH-. Nah, di situ larutannya kita tambahin, kita masukin. Nah, setelah dimasukin, kita lihat yang ada di sebelah kiri itu asamnya ngedatengin si basa yang baru datang itu dan dia menjaga basa di situ agar pH dalam larutan asam tadi tidak berubah secara signifikan atau secara berlebihan. Nah, yang membuat pH di dalam larutan tadi dapat mempertahankan pH-nya biar segitu-gitu aja tuh apa sih? Ternyata di dalam larutan penyangga asam ini ada kesetimbangan ion H+ yang bisa mempertahankan si pH tadi waktu ditambahin basa OH-nya tadi. Nah, cara untuk mencari konsentrasi ion H+ yang udah menjaga kesetimbangan pH dari larutan itu gimana sih? Caranya tuh tinggal konstanta asam dikaliin sama mol asam dari larutan penyangga dibagi dengan mol garam dalam larutan penyangga dikali dengan valensi asam, atau konstanta asam dikalikan dengan mol asam dalam larutan dibagi dengan mol basa konjugasinya. Oke, sekarang kita lanjut ke larutan penyangga basa. Nah, larutan penyangga basa sendiri itu merupakan larutan yang terdiri dari senyawa basa lemah dan juga asam konjugasinya. Larutan penyangga basa ini bekerja pada pH lebih dari 7. Dalam larutan penyangga basa, basa lemah dan juga asam konjugasinya akan membentuk kesetimbangan ion OH- di dalam air. Nah, keseimbangan ion itu yang akan menjadi faktor yang membuat larutan penyangga dapat mempertahankan pH-nya ketika asam, basa, atau garam ditambahkan ke dalam larutan tersebut. Cara mengetahui konsentrasi OH- di dalam larutan tersebut sama kayak kita cari konsentrasi H+ tadi di dalam larutan penyangga asam. Caranya tinggal kalau tadi kan konstanta asam. Nah, sekarang kita pakainya konstanta basa. Konstanta basa dikalikan dengan mol basa dalam larutan penyangga dibagi mol garam dikalikan dengan valensi basanya. Atau konstanta basa dikalikan dengan mol basa di dalam larutan dibagi dengan mol basa konjugasinya. Larutan penyangga juga bisa kita ketemui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu larutan penyangga ada di dalam tubuh kita nih, ada di dalam darah. Nah, fungsi larutan penyangga di dalam darah ini untuk mempertahankan pH agar darah kita nih nggak terlalu asam atau nggak terlalu basa.
darah yang ada di dalam tubuh manusia harus selalu pada pH kisaran 7,4. Oleh karena itu, dalam darah harus ada larutan penyangga yang dapat mempertahankan pH tersebut. Nah, yang kedua ada di dalam tanaman. Kalau zaman sekarang ini kan lagi musimnya tanaman hidroponik nih. Nah, air di dalam tanaman hidroponik itu harus memiliki pH yang konstan dan selalu terjaga. Larutan penyangganya digunakan biar pH-nya tetap seimbang yang ada di tanaman tersebut, supaya tanamannya bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Untuk materi larutan penyangga, aku rasa sampai sini aja udah cukup. Nah, untuk latihan soal, kalian bisa buka di rangkuman PowerPoint yang udah aku kasih di slide yang paling terakhir. Itu ada beberapa soal latihan yang bisa kalian buat, yang bisa kalian kerjain. Nah, cukup sekian dari aku. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap taati protokol kesehatan. See you!